Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita belajar subtema 1, manusia dan lingkungan, kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Yuk langsung aja kita belajar ya. Nah teman-teman, perhatikan gambar-gambar di atas. Nih, perhatikan ya dua gambar ini. Ini ada sawah dan anak-anak sedang menanam pohon. Nomor 1, fakta-fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Wah, baru juga buka buku sudah ditanya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apalah kita jawab. Nah, jawabannya nggak akan ditulis ya. Silahkan kalian dengarkan lalu tulis. Nomor 1, fakta-fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Nah, nomor 1, jawabannya gambar di atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa area pesawahan yang subur. Sedangkan gambar di bawah menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Kemudian nomor 2, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Tanda tanya. Kemudian mengapa? Jawabannya, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Kemudian, pertanyaan nomor 3, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jawabannya, jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Nomor 4, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jawabannya, jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Kemudian nomor 5, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Nah, kalau ini kamu bisa jawab sendiri ya. Kamu bisa lihat lingkungan di sekitar kamu seperti apa, lalu jawab yang nomor 5 ini. Oke, mudah kan? Nah, selanjutnya pembelajaran 1. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Ayo membaca. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Wow, jauh sekali ya, teman-teman. Warga kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Duh, lepotan begini ya bacanya. Sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Nih, ada seorang ibu yang sedang mengambil air ya. Tadi airnya dari mana? Dari Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, kamu telah membaca bacaan demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapi gambar peta pikiran berikut.
Nah, teman-teman, kita harus melengkapi gambar peta pikiran ini ya. Yuk kita isi peta pikiran pertama nih, peristiwa apa yang terjadi? Kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada teks tadi? Kita isi ya, kita coba ya. Kita tulis. Warga di sebuah desa, warga di sebuah desa harus harus menempuh perjalanan 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 apa? Perjalanan jauh untuk perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kurang jelas ya. Jadi, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka ya. Kemudian, yang yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Nah, peristiwa itu terjadi di kelurahan. Peristiwa itu terjadi di kelurahan. Kelurahan apa, teman-teman? Waborobo, Kecamatan Waborobo, Kecamatan Betaombari, Betaombari, kota apa ya, lupa lagi ya. Oh, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Nah, kita isi lagi di sini. Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo. Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Terletak di dataran tinggi. Kalau dataran tinggi biasanya apa? Kalau di dataran tinggi biasanya di daerah itu air tanah sulit didapat. Jadi di daerah tinggi air tanah susah didapat. Nah, jadi apa penyebabnya? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah di daerah tinggi air tanah susah didapat. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya di halaman 4, air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ayo diskusikan.
Nah, sekarang kita harus diskusi ya, teman-teman. Jadi, jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu 4 sampai 5 orang ya. Karena kita belajar di rumah, coba diskusikan dengan kakak, ayah, atau ibu ya. Nomor 1, apa fungsi air bagi manusia? Fungsi air bagi manusia apa? Kemudian nomor 2, fungsi air bagi hewan. Dan nomor 3, fungsi air bagi tumbuhan. Nah, kita isi ya di kolom ini ya. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian, ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain. Oke, mengedukasi contoh ya. Fungsi air bagi tumbuhan. Nih, fungsi air bagi tumbuhan. Mengedukasi contoh. Air diperlukan oleh tanaman. Air diperlukan oleh tanaman untuk apa? Untuk proses fotosintesis ya. Kemudian fungsi air bagi hewan apa? Pastinya untuk minum. Minum. Kemudian apa lagi? Mandi ya, membersihkan diri. Membersihkan diri. Jika masih ada, kalian bisa isi lagi ya. Kemudian, fungsi air bagi manusia. Wah, fungsi air bagi manusia itu sangat banyak ya, teman-teman. 1, minum. Kemudian, kamu suka mandi nggak? Mandi. Kemudian, memasak. Memasak. Terus, apalagi? Masih banyak ya. Mencuci baju. Mencuci baju. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kalian bisa tambahkan apa yang kalian tahu mengenai air ya. Selanjutnya, nah, ayo renungkan. Pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini? Nih, apa pengetahuan apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Kita coba jawab ya, satu ya. Pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini? Pentingnya menghemat air dan menjaga lingkungan. Kemudian yang kolom ini, keterampilan apa yang kamu latih hari ini? Kamu bisa jawab sendiri ya. Terus sikap apa yang kamu kembangkan hari ini? Nah, kamu bisa jawab sikap untuk berhemat dan menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya diskusikan dengan orang tuamu kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Kegiatan-kegiatan itu dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa. Misalnya dari bangun tidur sampai saat akan tidur lagi. Tulislah hasilnya dalam tabel berikut ini. Contoh, bangun tidur kamu ke kamar mandi, lalu mencuci muka. Bisa ditulis yang pertama mencuci muka. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kamu isi sendiri ya, berdasarkan kegiatan sehari-hari kamu ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini ya. Sampai ketemu di pembelajaran 2.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, teman-teman, biar tidak ketinggalan informasi. Selamat belajar.